Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robitul Wahid. Saya mahasiswa dari PT IKI Jakarta. Saya semester 6, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau membacakan dari tafsir para ulama yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Terlebih kejadian ini sering terjadi, bahkan pasti akan terjadi pada diri kita maupun lingkungan kita dalam bermasyarakat. Tema ini yaitu membahas tentang surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Dan langsung saja saya akan membacakannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Yang artinya, kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah, wahai Muhammad, kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan sesungguhnya kepada Allah lah kami akan kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala Tuhannya, dan mereka Tuhannya yaitu Tuhan seluruh alam, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Adapun pendapat dari ulama yaitu Syekh An-Nawawi Al-Bantani, yaitu salah seorang ulama dari Indonesia, yaitu bertempat di Banten, yang wafat pada 1316 Hijriah. Beliau mengatakan yaitu terkait lafal walanabluwannakum itu menjelaskan bahwa dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas zatnya sendiri, demi Allah kami akan menguji kalian untuk melihat tingkatan kalian ya, maksudnya diperlihatkan kepada makhluk-makhluknya, kalau Allah sendiri sudah tahu pastinya. Mengapa Allah ingin memperlihatkan ya, supaya makhluk-makhluknya ini, baik itu malaikat, jin dan manusia ataupun setan sekalipun itu supaya mengetahui. Karena apa? Kalau Allah tidak memperlihatkan ya, otomatis makhluk-makhluknya tidak akan mengetahui. Allah ingin menunjukkan kepada makhluk-makhluknya, yaitu siapa yang bersabar dan menerima qada dan qadarnya Allah atas ujian yang diberikan, apakah orang tersebut mampu menerima atau tidak ujian tersebut ya, atau
menerima qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan lafadz bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat, yakni dengan hanya sedikit dari ketakutan atau ketakutannya yaitu karena musuh atau ketakutannya karena yang lainnya, kelaparan, yaitu berupa ditimpanya paceklik ya, kalau dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tanaman-tanaman yang ditanam tidak menghasilkan, ataupun bencana yang lainnya seperti musim kemarau seperti itu. Kurangnya harta dan jiwa, yaitu yang dimaksud adalah kematian, serta kekurangan buah-buahan. Nah, ini akibat dari paceklik ya, itu jadi banyak di sana sini tanaman-tanaman yang tidak bisa menghasilkan. Sedangkan Imam Syafi'i menjelaskan maksud dari kata khauf ialah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan al-jub ialah puasa di bulan Ramadan. Sedangkan lafal wa naqsim minal amwali maksudnya ialah zakat dan bersedekah. Wal anfusi ialah sakit. Sedangkan wa samarat maksudnya ialah matinya anak atau keturunan atau keluarga ya. Terkait lafal wa basyirus sabirin, Syekh An-Nawawi menjelaskan bahwa khitab yang ditujukan bisa jadi ini untuk Nabi Muhammad ya. Wa basyirus sabirin itu ialah khitabnya bisa jadi Nabi Muhammad dan juga bisa jadi orang-orang yang bersabar atas ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan lafadz alladzina idza asabathum musibah qalu, sebagian mufasir mengatakan ini adalah kriteria orang-orang yang sabar, yang pada ayat sebelumnya Syekh Nawawi menjelaskan bahwa kabar bahagia tersebut diperuntukkan untuk orang-orang yang sabar dalam menghadapi ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan lafadz inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu lafadz sebagai pemasrahan seorang hamba kepada Tuhannya, atau mengembalikan apa-apa yang telah terjadi kepada dia, kepada seseorang itu dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia meyakini apapun yang terjadi itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ulaika humul muhtadun, ulaika alaihim sholawatun min rabbihim rahmah wa ulaika humul muhtadun, ialah mereka yang mendapatkan rahmat atau sholawat itu adalah orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian penjelasan singkat dari saya tentang surat Al-Baqarah ayat 155 dan sampai 157. Intinya dari ayat tersebut adalah kita pasti akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, siapapun itu. Baik orang itu kaya, miskin, tua, muda, anak kecil pun pasti akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan sesuai dengan kadarnya masing-masing. Apabila orang-orang tersebut
mengetahui dan meyakini bahwasannya ujian tersebut datang dari Allah SWT dan mengembalikan kepada Allah atau berpasrah diri kepada Allah SWT, maka Allah akan memberikan rahmatnya atau ampunan kepada orang-orang tersebut dengan memberi petunjuk ya. Karena biasanya orang-orang yang bersabar terhadap qada qadarnya Allah akan diberi petunjuk supaya bisa bersabar dari ujian tersebut. Mungkin hanya itu dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.